Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak, bersama Bu Amel di sini. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Di mana kita ke slide selanjutnya. Bilangan bulat itu ada 3. Bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat yang lebih besar daripada 0. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0. Bilangan bulat yang kedua adalah bilangan bulat 0, yaitu dia berada di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat yang ketiga adalah bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang kurang dari 0. Pada garis bilangan, bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri angka 0. Nah, di sini dia menggunakan tanda kurang, dibaca negatif. Contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Contoh, lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari negatif 20 adalah 20. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Jadi, lawan dari bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Pada bilangan bulat negatif, itu kebalikannya. Semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Kita mau bandingkan di sini. Jadi, ini ada garis bilangan. Semakin besar angka positifnya, maka nilainya juga semakin besar. Semakin besar angka negatifnya, maka nilainya akan semakin kecil. Contoh, 3 itu lebih kecil dari 10 karena dia semakin ke kanan. Sedangkan 3 itu jauh lebih besar daripada negatif 10. Kenapa? Karena semakin besar bilangan negatifnya, angkanya semakin kecil. Jadi, angka 3 di sini jauh lebih besar nilainya daripada negatif 10. Walaupun angka negatif 10 ini jauh lebih besar daripada 3, tetapi nilainya jauh lebih besar 3. Contoh selanjutnya 0. 0 itu jauh lebih besar daripada negatif 3. Dan 0 itu lebih kecil daripada 3. Nah, kita ke contoh soal. Soal nomor 1. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. 8, negatif 4, negatif 1, 0, negatif 5, negatif 10, dan 3. Tentunya di sini dia minta dari yang terkecil. Maka kita cari dulu yang paling kecil itu adalah negatif. Di sini ada negatif 10, negatif 5, negatif 1, dan negatif 4. Semakin besar angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, kita cari dulu. Negatif yang paling besar adalah negatif 10.
maka nilainya adalah kecil. Terus, mana lagi? Negatif 5. Setelah negatif 5, ada negatif 4, negatif 1, kemudian 0, 3, dan 8. Kita yang kedua. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar, tentunya kita mencari dulu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yang paling besar angkanya adalah 15. Setelah 15, 4. Setelah 4, 2. Kemudian 0. Lanjut kita ke bilangan bulat negatif. Semakin kecil angka bilangan bulat negatif, maka nilainya semakin besar. Jadi, kita mencari dulu angka negatif yang paling kecil, yaitu negatif 4, negatif 6, dan negatif 10. Selanjutnya kita akan membandingkan. Bandingkan bilangan bulat berikut dan beri tanda lebih kecil atau lebih besar. Kita lihat di sini, negatif 15 dan negatif 20. Tentunya yang paling besar adalah negatif 15. Walaupun di sini angka 20 jauh lebih besar daripada 15. Tapi pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Jadi, negatif 15 jauh lebih besar dari negatif 20. Sekarang yang kedua, 8 dengan negatif 8. Tentunya, bilangan bulat positif itu nilainya jauh lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Maka 8 lebih besar dari negatif 8. Yang ketiga, negatif 12 dan 0. Nah, 0 dengan negatif tentunya jauh lebih besar, nilainya itu 0. Jadi, negatif 12 lebih kecil daripada 0. Yang selanjutnya yang D, negatif 9 kita bandingkan dengan 17. Nah, satu negatif, satu positif. Tentunya 17 ini jauh lebih besar, 9 ini nilainya kecil. Jadi, negatif 9 lebih kecil dari 17. Kita ke slide selanjutnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa ya? Coba kita perhatikan termometer. Apa itu termometer? Termometer alat untuk mengukur suhu. Jadi, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, permukaan air laut atau permukaan air laut bilangannya adalah 0. Contoh, nih permukaan air laut. Pada permukaan air laut itu dilambangkan dengan bilangan bulat 0. Sedangkan di atas permukaan laut itu dilambangkan dengan bilangan bulat positif. Dan di bawah permukaan laut itu dilambangkan dengan bilangan bulat negatif. Nah, konsep nilai mutlak adalah konsep jarak. Jarak tidak pernah negatif. Jadi, kalau dibilang negatif, berarti dia berada di bawah permukaan laut. Kalau tidak disebutkan negatif, berarti dia berada di atas permukaan laut. Contoh, ikan. Tentunya ikan berenang di bawah permukaan laut. Nah, dia berenang sejauh 10 meter.
Berarti ikan ini berada 10 meter di bawah permukaan laut. Dalam matematika dituliskan bilangannya adalah negatif 10. Lanjut kita ke kapal selam. Kapal selam tentunya berada di bawah permukaan laut. Dia menyelam sejauh 20 meter. Karena dia berada di bawah permukaan laut, berarti posisi kapal selam ini dalam matematika dituliskan sebagai negatif 20. Nah, kita ke atas, ke udara. Ada burung lagi terbang. Nah, burung ini berada di atas permukaan laut, tentunya dilambangkan dengan bilangan bulat positif. Kalau negatif itu ditandai dengan ada tanda kurang di sini, tapi kalau positif itu tidak ada di depannya dilambangkan dengan simbol, tapi langsung kita tuliskan 20. Nah, sekarang contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Lengkapilah pernyataan berikut dengan cara menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Nomor 1. Pesawat terbang Garuda terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat Garuda adalah karena dia berada di atas permukaan laut, maka dia menjadi bilangan bulat positif. Jadi jawabannya adalah 100. Kita nggak usah bilang sebut positif 100. Positif nggak usah disebutkan, cukup kita bilang 100. Yang kedua, seorang penyelam berenang pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman penyelam adalah berapa meter? Kita lihat di bawah permukaan laut. Nah, tadi sudah dibahas, di bawah permukaan laut itu berarti dia bilangan bulat negatif. Karena dia di bawah permukaan laut 40 meter, berarti posisi dia adalah negatif 40. Sekarang kita ke nomor 3. Pada malam hari, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya adalah 9 derajat Celcius di bawah 0. Terus, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya adalah, kita lihat. Nah, di sini ada kata di bawah 0. Di bawah 0 berarti dia menyatakan negatif. Karena dia 9 derajat di bawah 0, berarti dia negatif 9. Kita ke nomor 4. Suhu udara di Bontang pada siang hari adalah 32 derajat Celcius di atas 0. Suhu udara di Bontang siang hari adalah berapa derajat Celcius? Sekarang, di sini tidak ada disebutkan di bawah 0. Berarti pada siang hari udaranya terasa panas. Jadi berarti dia melambangkan bilangan bulat positif. Jadi ditulis 32, tidak usah positif 32, cukup kita menyebutkan 32. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenal tentang bilangan bulat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Semoga kalian semua paham dan mengerti. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.